Cerpen Perjuangan Seorang Ibu oleh WDST MTS Negeri 2 Karanganyar. Nina tampak bingung dan sedih karena beberapa kali ia dipanggil oleh ibu kepala sekolah karena anaknya terancam dikeluarkan dari sekolah itu. Dia sebenarnya ingin menangis ketika tahu kalau anaknya akan dikeluarkan dari sekolahannya. Namun ia tahan. Bu, kalau anak ibu tidak ada perubahan sikap dan perilakunya, maka kami terpaksa mengembalikan anak ibu, ujar kepala sekolah. Kalau boleh saya meminta, tolong saya diberi waktu untuk mengubah sikap anak saya, Bu, kata Nina. Ya, Bu, kami beri waktu 1 bulan. Tapi kalau tidak ada perubahan sikap dan perilaku dari anak ibu, maka kami, pihak sekolah, tetap akan mengembalikan anak ibu karena kami sudah tidak sanggup, kata kepala sekolah. Kalau boleh tahu, saya minta nomor wali kelasnya ya, Bu, ujar Nina. Oh, boleh, Bu. Silahkan dicatat nomornya. Ini, Bu, nomornya, kata kepala sekolah tersebut dengan menyodorkan nomor HP wali kelas dari anak Nina. Anak Nina bernama Sarti. Dia memang anak yang banyak bermasalah. Dia sering membolos dan tidak masuk sekolah tanpa izin. Hampir setiap minggu ada hari yang ia tidak masuk. Wali kelasnya sendiri sudah berusaha menasihatinya dan sering berkunjung ke rumahnya. Namun hal ini tidak bisa mengubah sikap dan perilaku Sarti. Sarti adalah seorang anak yatim yang 3 tahun ayahnya meninggal dunia. Ibunya sendiri, Nina, adalah seorang pekerja pabrik yang jarang di rumah. Dia tidak tahu kalau anaknya sering tidak masuk sekolah. Karena apabila ia berangkat, dia sudah tidak tahu apakah Sarti anaknya berangkat atau belum. Dan pulang sudah sore. Sarti sendiri sebenarnya mempunyai kakak yang sudah bekerja, namun juga jarang di rumah. Sarti termasuk anak pendiam dan sebenarnya termasuk anak yang pandai. Namun kenapa ketika naik ke kelas 8 ia berubah, yakni sering membolos dan tidak masuk tanpa izin. Nina pun menyadari bahwa selama ini dia tidak pernah memperhatikan anaknya yang ternyata sering membolos. Dia bertekad untuk memperbaiki perlakuan anaknya itu. Dan dia berjanji kepada kepala sekolah akan terus memantau Sarti di rumah. Dan dia juga teringat oleh pesan mendiang suaminya ketika akan meninggal yang meminta dirinya untuk menjaga Sarti. Bu, aku ingin kamu menjaga anak-anak kita hingga menjadikan mereka bisa berdiri sendiri. Kata-kata suaminya tersebut selalu ia ingat, sehingga dia merasa sedih ketika tahu kalau anaknya sering membolos sekolah. Dia merasa belum bisa melaksanakan pesan suaminya. Nina bertekad untuk memperbaiki dan berusaha membimbing Sarti agar kembali rajin ke sekolah. Salah satu caranya, ia bekerja sama dengan wali kelas
untuk seikut serta memberi informasi kepada Nina ketika Sardi tidak masuk. Nina pun juga menasihati Sardi dengan baik-baik. Beberapa hari Sardi pun datang ke sekolah dan tidak membolos. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Sardi mulai tidak masuk sekolah sehingga wali kelasnya memberitahukan Nina karena Sardi tidak masuk sekolah. Wali kelas menghubungi lewat handphonenya. Ketika dihubungi, Nina, ibu Sardi sedang bekerja di pabrik. Halo, Assalamualaikum. Maaf Bu, saya mau memberi informasi kalau Sardi hari ini tidak hadir ke sekolah. Apa dia sakit Bu? Tanya wali kelas Sardi. Waalaikumsalam. Sardi tidak sakit Bu. Tadi pagi saya telepon kakaknya di rumah. Dia berangkat sekolah kok Bu. Berarti dia tidak sampai ke sekolah ya Bu? Ya, terima kasih atas informasinya Bu. Jawab Nina dengan agak kaget. Nina menjadi sedih karena ternyata Sardi masih belum sadar betul karena Sardi waktu itu tidak masuk sekolah lagi. Nina merasa masalah ini penting baginya, maka dia kemudian minta izin kepada atasannya. Awalnya permintaan izinnya ditolak, tetapi karena Nina memaksa dan ada yang meneruskan pekerjaannya, maka pihak pabrik memberikan izin, tetapi dengan konsekuensi gajinya dipotong. Nina bersedia gajinya dipotong demi tanggung jawabnya terhadap anaknya. Pak, saya mohon izin pulang karena ada keperluan yang sangat penting sehingga saya harus pulang, ujar Nina menghadap atasannya. Tidak boleh, jawab atasnya dengan tegas. Tolong Pak, hanya hari ini saja, karena ini sangat penting buat saya Pak, kata Nina dengan penuh harap. Tapi pekerjaanmu kan belum selesai. Siapa yang akan mengerjakan dan perusahaan harus memenuhi pesanan dengan tepat waktu, kata atasannya. Mendengar jawaban atasannya, Nina tidak bisa menahan tangisnya karena dia benar-benar ingin pulang, tetapi atasannya tidak memperbolehkannya. Dia pun kembali ke tempat kerja sambil menangis. Teman-temannya terkejut ketika melihat Nina menangis. Mereka menanyakan kepada Nina mengapa ia menangis. Nina pun menceritakan semua yang terjadi. Salah satu teman Nina merasa kasihan dan ingin membantu pekerjaan Nina. Akhirnya teman tersebut menghadap atasannya dan menyanggupi menyelesaikan pekerjaan Nina yang ditinggalkannya. Pak, sayalah yang akan mengerjakan pekerjaan Nina yang ditinggalkan karena dia izin hari ini, ungkap teman Nina pada atasan. Benar, kamu yang sanggup menyelesaikan pekerjaan Nina? Iya Pak, saya kasihan pada dia, kata teman Nina. Kalau begitu, Nina boleh izin hari ini, tetapi gajinya saya potong, ungkap atasannya. Nina mendengar jawaban atasannya itu menjawab, terima kasih Pak, saya rela gaji saya dipotong demi anak saya, kata Nina sambil mengusap air matanya dengan tangannya. Nina kemudian bersiap-siap untuk pulang. Dia akan berusaha mencari Sardi demi tanggung jawabnya sebagai ibu yang sudah berjanji kepada pihak sekolah untuk mengubah sikap Sardi sehingga tidak dikeluarkan dari sekolahnya. Nina berusaha mencari ke semua tempat biasa anak-anak bermain PlayStation. Setiap tempat bermain ia menanyakan keberadaan Sardi, tetapi hasilnya nihil.
Ketika dia lelah mencari, ia berjumpa tetangganya yang mengetahui keberadaan Sardi. "Nin, kenapa kamu kok seperti ini?" tanya tetangganya yang melihat Nina sedang duduk di teras rumahnya sambil memijit kakinya. "Aku mencari anak khusus," jawab Nina. "Lah anakmu kenapa?" tanya Susi. "Kata wali kelasnya, anakku tidak masuk ke sekolah. Sedang tadi pagi kakaknya tahu bahwa Sardi itu berangkat. Jadi aku izin dari kerja untuk mencarinya," kata Nina. "Oh begitu. Oh ya, tadi sepertinya aku sempat melihat sekilas Sardi tetap di permainan di seberang jalan dekat apotek itu, Nin," ujar Susi. Mendengar perkataan Susi tersebut, Nina langsung menjawab, "Apa kamu yakin melihat Sardi?" "Yakin. Yang kulihat tadi Sardi, anakmu, Nin. Coba saja ke sana. Semoga benar," jawab Susi sambil menunjuk tempat di mana Sardi berada. "Kalau begitu terima kasih ya infonya," kata Nina seraya beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Susi. Tempat itu memang ramai dikunjungi oleh anak-anak, baik yang masih seragam sekolah maupun tidak. Mereka bermain PlayStation. Nina masuk ke tempat tersebut dan ternyata benar, Sardi berada di tempat itu. Nina langsung menyuruh Sardi keluar dari PlayStation dan langsung diajak ke sekolah tempat Sardi bersekolah. Sesampai di sekolah, Nina langsung menemui guru BP dan wali kelasnya. Sardi diberi nasihat dari guru BP. Pada awalnya dia diam saja, tapi lama-kelamaan dia menangis di hadapan ibunya. Sardi benar-benar merasa bersalah karena telah membuat ibunya bersedih. Dia menjadi terbuka pikirannya dan perasaannya setelah mendapat pengarahan dari guru BP. Akhirnya dia meminta maaf kepada ibunya dengan menangis. Ibu Sardi pun juga menangis karena melihat anaknya sudah sadar dari perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali. Suasana ruang BP menjadi syahdu karena terdengar suara isakan tangis dari seorang anak dan seorang ibu. Mereka saling berpelukan penuh kasih sayang antara anak dan ibu. "Aku minta maaf, Bu," kata Sardi sambil memegang tangan ibunya dan tampak menangis. Nina pun menggenggam tangan anaknya seraya berkata, "Ibu maafkan, Nak. Jangan diulangi lagi ya," ucap Nina sambil menangis. Sardi diminta guru BP untuk membuat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya dan diminta untuk berbuat baik kepada ibunya. Sardi pun membuat perjanjian secara tertulis. Akhirnya Sardi dan ibunya pulang bersama-sama. Sardi benar-benar sadar karena keesokan harinya dia masuk sekolah dan tidak membolos. Hal itu berlangsung terus sampai kenaikan kelas. Nina pun bersyukur atas perubahan yang terjadi pada anaknya. Dia berjanji pada dirinya sendiri akan selalu memperhatikan anaknya. Dia akan berusaha mewujudkan pesan suaminya agar bisa menjadikan anaknya mandiri. Walau dia harus bekerja keras untuk membiayai kebutuhan keluarga. Berkat doa ibunya dan kerja kerasnya, Sardi berhasil lulus dengan predikat yang memuaskan. Kemudian melanjutkan jenjang sekolah berikutnya. Dina, Dinda, Dina, Dina hanya bisa bersyukur atas keberhasilan anaknya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.